Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-116 serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi-sesi sebelumnya, saya telah mengemukakan untuk kita ingat bersama mengenai kesenjangan yang tinggi atau kemunduran kita dalam Economic Complexity Index, kemudian secara wujud generasi sekarang makin tinggi badannya, makin memendek katakanlah, dan kita menjadi yang terpendek di ASEAN akibat dari konsumsi protein kita yang sangat sedikit dibandingkan dengan Belanda katakanlah, dan kemudian kita pun ada dalam posisi political stability yang relatif rendah ya dibandingkan terhadap negara-negara maju. Kita tidak lengkap rasanya kalau tidak berbicara mengenai korupsi dalam aspek ekonomi, dalam aspek bagaimana mengembangkan kapabilitas what people can do or can be dalam bidang ekonomi. Kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa tingkat korupsi di Indonesia menurut persepsi, ya, jadi dunia mengukur bagaimana kondisi korupsi Indonesia, yang mana menurut skor yang ada, indeks tahun 2020 dari Transparency Organization ya menempatkan Indonesia pada ranking ke 102. Bandingkan dengan Korea Selatan ya berada pada ranking ke-33, New Zealand, Denmark, dan Finland ya masing-masing New Zealand ranking pertama, Denmark ranking pertama, artinya korupsinya sangat sedikit atau bahkan dikatakan mungkin tidak ada ya. Finland juga demikian ya. Nah, China, Malaysia di negara ASEAN lain ya juga ranking korupsinya di bawah Indonesia. Nah, bagaimana kita melihat korupsi ini? Disinilah saya pikir pekerjaan rumah terbesar kita sekarang ya setelah Political Stability Index ya sekarang kita melihat Corruption Perception Index ya. Ini merupakan tema besar ya. Bicara politik adalah bicara power, bicara korupsi juga bicara power. Power tends to corrupt. Absolute power ya udah betul-betul mendekati korupsi sempurna, ke total corruption. Katakanlah itulah pepatah yang sering kita dengar dalam bidang politik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan menempatkan power ya sebagai asal muasal dari suatu korupsi, dan ini merupakan produk politik dan berinteraksi dengan ekonomi, sistem ekonomi, apakah sistem pasar ataupun centralized planning, ya memerlukan kita mencermati ini dengan baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang dikejar oleh korupsi sebetulnya kekayaan. Itulah. Kekayaan dalam bentuk apa? Macam-macam. Ya. Nah, apa hubungannya kekayaan dengan power, katakan. Dalam bahasa
ekonomi kelembagaan, ya, dalam bahasa ekonomi kelembagaan, power bisa diartikan sebagai kemampuan, kapasitas seseorang atau penguasa, katakanlah, karena kita bicara power di sini, kekuasaan, penguasa, untuk menciptakan cost kepada pihak lain. Dengan unit transaksi, kita melihat minimal ada dua pihak, alfa dan beta. Kalau alfa yang memegang kekuasaan, maka dia bisa meng-create cost, menciptakan biaya kepada beta. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya biaya apa yang bisa diperbuat, ya, menciptakan biaya apa alfa terhadap beta, katakanlah. Ya, misalnya memperlambat urusan, dihambat-hambat, mempersulit urusan, bahkan ya mengeluarkan pihak beta dari potensi-potensi, katakanlah, apabila dia tidak memberikan sesuatu. Jadi di sini ada misuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itulah inti dasar dari korupsi. Nah, kemudian beta ya menghendaki sesuatu, maka supaya dia mendapatkan sesuatu tersebut, maka dia membayar dengan segala macam. Ada yang dibayar oleh uang, ada yang dibayar oleh non-uang, macam-macam berkaitan di situ. Ya. Nah, di sini ada pendapat atau dalam suatu pandangan dari pemenang Nobel Ekonomi Gary Becker, ya, dalam bukunya The Economics of Crime, ya, buku sudah lama ini, bahwa perbuatan atau perilaku korupsi itu merupakan perilaku rasional, suatu decision yang rasional. Ya, misalnya alfa melakukan pemerasan seperti itu, ya, korupsi menekan biaya untuk dipikul oleh beta, ya, maka beta melakukan kalkulasi biayanya berapa, dapat berapa. Maka apabila dia rasional, behaviornya jalan, maka dia akan bayar. Maka terjadilah suatu proses korupsi. Nah, yang lebih tinggi lagi tingkatannya, proses korupsi, katakanlah, kalau dilihat dari The Economics of Crime ini, ya, ini tingkatan yang sangat tinggi, yaitu berkoalisinya alfa, beta, gamma, theta, katakanlah, untuk mengambil, ya, kekayaan negara. Ya, melalui apa? Melalui setting kebijakan, melalui penciptaan peraturan perundangan, ya, melalui kriteria-kriteria, misalnya kriteria boleh ikut tender apa tidak, apa saja diatur di situ, ya. Nah, disinilah makna dari power tends to corrupt apabila diterapkan dalam suatu proses tingkat tinggi pengelolaan negara, katakanlah. Nah, kekayaan apa yang menjadi sasaran? Macam-macam, mulai dari kekayaan negara seperti sumber daya alam, tanah, katakanlah, hutan, tambang, laut, kekayaan negara yang dipisahkan, ya, seperti bagaimana mengambil kekayaan dari BUMN, kita buat kebijakan apa, bagaimana caranya. Kemudian anggaran itu sendiri langsung menjadi sasaran, baik yang ada dalam anggaran APBN maupun APBD. Ya. Nah, yang menarik juga
ya negara bisa bertanggung jawab, harus bertanggung jawab apabila ya perusahaan-perusahaan swasta mengambil utang luar negeri misalnya, ya seperti kasus BLBI, ya negara bangkrut ya akibat tahun 98 kurang lebih sekitar 14 miliar US dollar yang kalau tidak dibayar, tidak ditalangi oleh negara, ya negara bisa bangkrut, bisa kehilangan kedaulatannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melihat korupsi dari perspektif ini, ya, maka korupsi itu tampak sebagai suatu persoalan yang sangat kompleks. Nah, kalau kita belajar dari buku The Economics of Crime sebagai rationalistic behavior dari decision maker yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi, maka sangat penting kita masuk ke dasar-dasar sumber kekayaan itu. Dan itulah yang harusnya dengan suatu kebijakan yang tepat ditangani. Sebagai ilustrasi, ya, apabila kita meniru Jepang, katakanlah, bagaimana Jepang meniadakan kemungkinan korupsi di sektor moneter, ya. Di sini ada radical decision dari Jepang, yaitu mengenolkan tingkat bunga bank. Oleh karena itu tidak ada lagi antar bank dan antar penguasa dalam bidang sektor moneter untuk mencari rent, ya, di unearned income ini, yaitu bunga bank, ya. Nah, kemudian ya di sektor-sektor lain kita bisa mengambil contoh, ya, di negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, ya. Kalau tadi di bidang moneter, ya, sekarang di bidang regulasi katakanlah, maka kebijakan yang paling penting di sini adalah transparansi dan proses-proses impersonal. Ya, misalnya, ya, membuat paspor di Amerika Serikat dibuatnya di kantor pos, melalui kantor pos, tidak tahu kemana dia. Itu proses impersonal. Ya. Proses-proses yang impersonal, ya, yang dinaungi oleh transparansi akan menghilangkan proses-proses penyalahgunaan kekuasaan. Ya, membuat sertifikat kelahiran, akte kelahiran katakanlah di Amerika Serikat yang saya tahu, ya, dia datang sendiri karena rumah sakit yang mengurus tempat lahir. Ya, bukan yang bersangkutan datang ke pencatatan sipil. Ya, itu suatu proses juga yang akan menghilangkan transaksi-transaksi langsung, ya, antara alfa dan beta. Ya. Dalam bidang ekonomi sebetulnya, ya, makin tinggi tingkat perekonomian suatu negara, transaksi dengan cash, ya, itu makin sedikit, ya, bahkan dilarang. Oleh karena itu, apabila kita ingin maju di bidang transaksi ini, ya, maka perlu ditegakkan suatu aturan, misalnya transaksi dengan sektor-sektor publik, ya, pembayaran kontrak dan lain-lain, tidak boleh dilakukan secara cash. Semuanya misalnya transfer, ya, dengan model-model yang mencegah
terjadinya face to face, terjadinya money laundering, terjadinya macam-macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar dari negara yang corruption perception index-nya, kita akan menemukan hal-hal tersebut. Ada satu lagi sebetulnya yang bisa kita pelajari dari bukunya Robert Frank, yaitu The Strategic Roles of Emotion. Apa yang dimaksud di sini? Ya, maksudnya adalah rationality, mengembangkan suatu proses kalkulasi. Kalau barang saya hilang, katakanlah kamera hilang, ya, kemudian nilai kamera 100 rupiah katakanlah. Kemudian kalau saya proses ke polisi, nilainya 1000, biayanya 1000, maka keputusan rationalistic behavior ya tidak akan memproses. Ya, karena biaya memproses ke polisi lebih mahal ya daripada nilai barang itu. Tetapi menurut Bob Frank ya dalam bukunya The Strategic Roles of Emotion, ya, kalau masyarakat menggunakan rationalistic behavior seperti itu, maka pencuri-pencuri akan banyak. Ya, karena tidak akan diproses, katakanlah. Oleh karena itu kata Bob Frank, ya, menggunakan istilah emosi sebagai strategic behavior yang didasarkan oleh emosi, ya, maka kurang lebihnya kalau dalam bahasa populernya, ya bahasa anak muda zaman dulu, ya kurang lebih bilang begini, kamera saya hilang, misalnya, ya cari ke kuburannya sampai ke liang kubur, dia pencuri saya cari, kata. Ya itu, ya itulah statement emosi, ya bukan statement rasional. Nah, masyarakat yang menggunakan statement seperti itu, ya akan menurunkan secara drastis tingkat economics of crime. Ya, tingkat economics of crime-nya akan menurun. Nah, proses itulah yang nantinya membangun yang disebut learned behavior. Perilaku yang dibangun berdasarkan pembelajaran, dan ini sangat kental, sangat kuat, berlaku di negara-negara dingin, ya, yaitu tingginya keperluan di antara mereka, ya, membangun yang disebut cohesive sense of community, ya, tingkat kebersamaan yang tinggi, ya, karena ya kalau tidak ada tingkat kebersamaan yang tinggi, mereka tidak akan bisa mengatasi sendiri-sendiri efek winter misalnya. Nah, dengan sense of community yang tinggi seperti itulah, maka korupsi dipandang kejahatan luar biasa. Karena akan merusak nilai-nilai kebersamaan dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, ya operasi tangkap tangan katakanlah menjadi bagian kecil, ya bagian terbesar membangun sense of community ini. Ya, mungkin ini yang harus kita ambil pembelajaran dari negara-negara lain untuk melengkapi, menambah gagasan-gagasan dalam penanganan korupsi di Indonesia yang masih tinggi, ya demi kemajuan ekonomi, kemajuan segala bidang, dan yang paling penting adalah untuk membangun solidaritas, persatuan demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan menghilangkan korupsi atau meminimalkan korupsi, maka akan lahir rasa solidaritas, rasa persaudaraan demi persatuan dan kesatuan Indonesia mendatang, demi membangun bangsa ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.